yang namanya masalah hidup ya berakhirnya saat sudah meninggal, tapi tidak dengan kewajiban perpajakan. Loh kok bisa ku? Nah ini dia teman-teman ya, buat kalian yang belum tahu, kalau kalian punya NPWP, kalau kalian sudah meninggal sekalipun, itu kewajiban perpajakan kalian dalam hal lapor pajak itu belum selesai sampai di sana. Kalian tetap harus lapor pajak sampai dengan NPWP kalian itu dihapus. Dihapusnya gimana caranya ku? Ahli waris kalian harus mengurus yang namanya penghapusan NPWP. Kalau tidak ya lapor terus sampai kapanpun walaupun sudah meninggal. Jadi nanti ahli waris kalian itu harus daftarkan yang namanya penghapusan NPWP dan memberitahu aset kalian yang mana saja yang akan dijadikan atau diperoleh oleh mereka untuk dilaporkan di SPT-nya ahli waris. Kalau tidak maka kalian tetap harus bayar pajak dan ahli warisnya lah yang memenuhi kewajiban perpajakan lapor pajak tersebut. Aduhku kan udah meninggal, udah biarin aja. Hati-hati, laporan kalian itu kalau sampai telat dendanya menanti, surat cintanya bisa turun ke ahli waris. Jadi kowe iki wis yakin tenan durung ewal milih aku iki? Aku wis ngomong karo bapak aja. Segala resiko wis tak pikirke. Aku ra peduli kowe wis tau kerja ning salon. Kowe tau diotot-otot wong. Aku ra peduli. Tapi aku rasa masak loh. Ja. Ora masalah, Ja. Aku yo ora iso golek duit. Sugi. Kenapa sih dek? Kamu kalau di rumah kok sukanya pakai daster melulu? Ya, asal abang tahu, kalau pakai daster itu enak, praktis. Sekali buka, dijamin deh punya abang langsung hidup. 老师，新年快乐，恭喜发财。这个不对哦，不对。春节的时候，在中国拱手礼，男生和女生是不一样的。那男生一般右手为公鸡手，所以呢，我们要把它放在里面，然后左手朝外轻轻包裹，过年好，过年好。那女生的话就是左手轻微的弯曲，右手来轻轻包裹，过年好，过年好，过年好。哦，这个看起来更美观、更优雅。是的，是的。其实女生就不需要握拳，就轻轻的弯曲就好。非常好。那现在大家学会了吗？过年的时候应该如何行拱手礼吗？不要忘记哦。那我们现在在这里就祝大家龙年行大运，好事连连，幸福安康。恭喜呀恭喜，发呀发大财，好运当头，坏运啊永离开。恭喜呀大家，黄金装满袋，眉开眼笑，得意呀又开怀。咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚锵咚锵，咚咚咚锵。 Banyak yang bertanya, kenapa sih kamu membela PSN dan PIK 2 itu mati-matian? Baik, hari ini saya berikannya alasannya secara jelas. Saya bersama 163.000 orang yang memang bekerja di sana dan kebanyakan dari mereka itu adalah keluarga saya. Ya, apakah salah orang mempekerjakan lebih dari ratusan ribu orang seperti itu? Atau mungkin puluhan ribu orang, salah nggak orang mempekerjakan orang segitu banyaknya? Yang kebanyakan dari mereka itu isinya adalah para kepala keluarga. Yang di bawahnya itu ada istri, ada 2-3 anaknya. Untuk kebutuhan mereka beli makan, beli susu, sekolah, jajan, beli rumah. Salah seperti itu. Sekarang saya balik. Anda dan saya gaduh sudah berbuat apa? Sudahkah Anda mempekerjakan 10 atau 20 orang sekarang? Sudah.
Sudah Anda memberi makan, sudah memberi pekerjaan, sudah Anda memberi pengobatan, memberi kesehatan, jaminan kesehatan untuk orang. Sudah. Makanya saya tidak terima apa yang dilakukan oleh si Said Ganuh itu. Ya, saya bongkar tempat tinggalnya. Oh, ternyata ada 10 hektar empang busuknya itu 150 miliar. Dan kerjanya cuma orasi, ya kan, demo-demo, open donasi, foto-foto, dan tiba-tiba jadi pahlawan. Saya nggak terima bos orang-orang seperti itu. Ya, dan saya terbuka pemikiran saya sekarang. Jadi kembali lagi guys, saya bersama para pejuang keluarga 163.000 orang. Video kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Fadilah karena dia baru saja pulang dari Israel di awal bulan November ini. Dan cerita tentang Palestina dan Israel yang kita dengarkan di Indonesia memang sangat-sangat berbeda jauh dari cerita yang disampaikan oleh Ibu Fadilah ini. Nampaknya memang Indonesia ini ketika memberitakan berita tentang Palestina dan Israel, selalu saja Israel yang kelihatannya sangat bengis dan jahat, ya. Padahal sesungguhnya kalau kita dengar dari cerita Ibu Fadilah ini, apa yang terjadi di sana itu tidaklah seperti yang diberitakan di Indonesia ini. Nah, ini perlu Anda dengarkan supaya kita juga boleh terbuka pikirannya sehingga kita tahu sebetulnya keadaan di sana itu seperti apa. Seperti apa video yang disampaikan oleh Ibu Fadilah? Mari kita dengarkan bersama-sama. Saya baru pulang dari Israel. Oh, puji Tuhan. Dengan siapa ke sana, Bu? Dengan rombongan ya? Dengan rombongan. Jadi tadinya memang mau dibatalkan, Pak, ceritanya. Tapi saya bilang saya antusias walaupun kondisi di sana sedang sangat mencekam katanya kan gitu. Loh kenapa antusias? Saya pengen tahu sebenarnya memang betul nggak apa cerita-cerita yang ada di Indonesia ini, katanya Israel mencekam dan segala macam. Akhirnya kami jadi berangkat 23 orang bersama Pak Lidara berangkat. Nah, kami berangkat itu tanggal 23 sampai kembali pulang ke Indonesia itu tanggal 3 November. 23 Oktober pulang ke Indonesia tanggal 3 November. Baru Pak, saya mau sedikit cerita ya. Indonesia itu hoaxnya luar biasa Pak. Oh ya? Benar. Jadi kami masuk ke awal kan kami ke Dubai, kemudian ke Yordan, dari Yordan langsung border masuk Israel. Masuk Israel tidak semenyeramkan yang orang-orang ceritakan. Mereka orang baik-baik sekali Pak. Serius. Masuk kami itu nggak lama kok dicek. Terus kami bisa masuk ke Israel, ke Kapernaum, kemudian ke Nazaret. Nah, cerita menarik adalah setiap kan itu sepi. Kenapa sepi? Bukan karena ada perang, Pak. Sepi karena tidak ada wisatawan yang berani masuk. Cuma 2 rombongan yang berani masuk, Pak, ke Israel. Bahkan kami dapat semacam penghargaan dari Menteri Pariwisata Israel karena termasuk orang Indonesia yang berani masuk ke Israel dalam kondisi seperti itu. Dan di situ sepi, toko memang banyak yang tutup karena memang nggak ada wisatawan sama sekali. Nah, di situ yang membuat saya tuh kaget adalah mereka tuh hidup berdampingan loh dengan Palestina. Yang jadi sopir bis kami itu orang Palestina dan dia Muslim. Kalau saya ngobrol sama dia pakai bahasa Arab, dan orang-orang Israel jago-jago bahasa Arab karena mereka kan bahasa Arab itu adalah bahasa nasional kedua Pak di sana. Nah, menariknya lagi, ketika kami masuk ke dalam hotel ya, menginap, itu isinya kebanyakan pengungsi Palestina Pak. Iya. Ya, nah, dan mereka tinggal. Saya ngobrol dengan mereka. Mereka tinggal di situ gratis, nggak bayar makan, tidak bayar tempat tinggal. Mereka di situ. Jadi hotel-hotel penuh dengan para pengungsi. Ya, jadi kalau orang cerita bilang Israel kejam, nggak sama sekali. Kalau saya bilang ya Pak ya,
Israel itu lebih toleran daripada orang Indonesia. Lebih toleran. Nah, pengungsi kan saya tanya, kok nggak mengungsi ke Yordan yang juga dekat dan negara Islam? Kok nggak mengungsi ke Mesir? Tidak ada yang mau nerima kecuali Israel, bayangin. Wow. Sebegitu kita orang Indonesia membenci Israel, dialah yang nampung pengungsi-pengungsi itu, Pak. Dan kami ngobrol juga dengan tentara, tidak semencekam yang diomongkan di media. Kami masuk kemana-mana, ke Nazaret, kemudian ke Yerusalem, itu nggak ada pemeriksaan yang ketat. Kami yang katanya Masjidil Aqsa itu sempat kebakar atau dikepung Israel, itu bohong semua, Pak. Tembok ratapan Al-Aqsa sama Dome of the Rock itu seperti biasa. Aktivitasnya seperti biasa, orang ibadah. Pas kami ke situ kebetulan setelah Sabat. Jadi Sabat kan memang sepi, kemudian orang banyak pergi berdoa setelah Sabat itu. Nah, di situ memang di seputar Al-Aqsa itu memang dijaga oleh tentara Israel. Karena tempat itu dijaga supaya tidak boleh Hamas ini masuk ke dalam mau menguasai Al-Aqsa itu, Pak. Jadi itu mereka jaga. Tapi menariknya adalah kan ada kayak penjaga masjid gitu-gitu ya, biasa kan. Nah, yang jagain masjid itu mereka tuh ngobrol, ngopi, ngerokok bareng sama tentara-tentara Israel itu. Kayak sudah berteman lama. Dan saya bertanya sama orang-orang Palestina, mereka bilang kami hidup biasa saja. Dan mereka bilang juga tanpa Israel kami gak bisa hidup. Bayangin, Pak. Wow. Iya, banyak bekerja di Israel. Banyak bekerja di Israel. Mereka ngomong begitu. Ini rakyat Palestina sendiri ngomong begitu. Saya sampai ke Indonesia kok bahasanya lain. Ya kan? Sampai ke Indonesia hoaxnya terlalu berlebihan, terus bahasanya juga berbeda sekali dengan apa yang saya lihat. Ini saya mengalami sendiri, bukan cuma omong doang. Saya ngobrol dengan mereka. Saya juga ngobrol dengan tentara Israel, kemudian dengan orang-orang Palestina.